Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mesin komputer catur adalah hasil dari pemikiran-pemikiran grandmaster catur dunia yang dikumpulkan akhirnya dimutakhirkan menjadi mesin komputer catur, teman-teman. AlphaZero adalah mesin catur terkuat saat ini dan partai ini dimainkan oleh AlphaZero melawan Stockfish pada tahun 2017. Dimulai dari kuda F3, kuda F6 dan D4, E6, C4. Queen Indian Defend dimulai, B6 dan G3. Dilanjutkan dengan gajah ke B7, gajah ke G2, gajah ke E7 dan di sini langsung sama-sama rokade, teman-teman. D5, E kali D5 dan kuda ke H4. C6 dan langsung dijawab dengan C kali D5. Kuda kali D5 dilanjutkan dengan kuda ke F5. Kuda ke C7, E4. Setelah E4 di sini langsung diajak pertukaran dengan D5. E kali D5, kuda kali D5. Kuda ke C3 dan di sini kuda memukul kuda. Perhatikan teman-teman, di langkah ini kalau kita berpikir bahwa apakah memukul menteri atau pion memukul kuda, tapi ternyata komputer AlphaZero tidak menjawab itu, teman-teman. Kita analisa sejenak, dan mesin komputer yang saya pakai adalah AlphaZero. Ketika di sini dianalisa, ada langkah terbaik kedua adalah B kali C3, teman-teman. Akan datang gajah ke C8 dan dilanjutkan dengan kuda kali E7 cek, menteri kali E7, gajah ke F4 dan menteri ke F6. Di sini jelas diancam gajah dan pion terutama akan dipukul oleh menteri. Dilanjutkan dengan menteri ke D6, gajah ke E6, benteng A ke D1 dan gajah kali A2 dan dilanjutkan dengan menteri kali F6, G kali F6 dan gajah ke H6, benteng ke E8 dan benteng ke D4. Ini langkah terbaik kedua, teman-teman, dari analisa komputer AlphaZero itu sendiri. Baik, di saat posisi kuda kali C3 ini, teman-teman, langkah partai dari AlphaZero yang terbaik nomor 1 adalah menteri ternyata ke G4. Sudah jelas bahwa dia ketinggalan satu perwira, tapi dia mengabaikan itu dengan mengancam checkmate. Dan sebenarnya dengan mudah ini dijawab dengan gajah naik ke F6 sudah selesai, atau misalnya pion G6. Stockfish menjawab di sini G6. Dan kuda ke H6 cek, dilanjutkan dengan raja ke G7. B kali C3, gajah ke C8, menteri ke F4, dilanjutkan dengan menteri ke D6. Mengajak pertukaran, namun di sini ditolak oleh AlphaZero dengan menteri ke-4. G5, benteng ke E1 dan dilanjutkan dengan raja memukul kuda yang di H6. H4, F6. Stockfish di sini walaupun memegang hitam, teman-teman, perhatikan langkahnya juga taktis. Analisanya jelas, tidak diragukan lagi. Komputer ini sudah diprogram untuk melawan manusia yang terhebat sekalipun. Dan dilanjutkan oleh jawaban AlphaZero setelah F6, gajah ke E3, gajah ke F5 dan benteng A ke D1, menteri ke A3 dan menteri ke C4. Karena ketinggalan beberapa pion juga perwira dari AlphaZero, tentu menghindari untuk peraduan di sini. B5, H kali G5 cek dan dilanjutkan dengan F kali G5. Menteri dari AlphaZero tetap terancam di sini, teman-teman. Dan ternyata jawabannya adalah cek ke H4 karena tidak mungkin dipukul, pion kena pin oleh gajah di sini. Raja ke G6 dan dilanjutkan menteri ke H1. Sederhana sebenarnya, targetnya adalah pion yang di C6. Dan di sini dijawab dengan
raja ke G7. Ternyata dari Alpazero tidak memukul pion yang di C6 teman-teman, melainkan gajah ke E4, malah mengajak pertukaran. Gajah ke G6 ditolak tawaran itu dan dilanjutkan dengan dipukul menteri kali G6. Jadi intinya mungkin dari Alpazero menilai bahwa gajah terang hitam ini sangat berbahaya, makanya diajak peraduan. Dia mengabaikan pion yang di C6 walaupun itu gratis. H kali G6 di sini, menteri ke H3, gajah ke F6 dan dilanjutkan dengan raja ke G2. Menteri kali A2 di sini teman-teman dan dilanjutkan dengan benteng ke H1. Menteri ke G8. Perhatikan, dia langsung menjaga kemungkinan checkmate yang di H7 bukan? Baik. Analisa dari Alpazero di sini, terbaik kedua adalah benteng ke D6, gajah ke E5, benteng ke E6 dan benteng ke E8. Benteng kali E8 dilanjutkan dengan menteri kali E8. Di sini gajah kali G5 teman-teman dan raja ke F7, menteri ke H7 cek, dilanjutkan dengan raja ke E6. Ini jelas tidak ada langkah yang brilian. Jelas pada akhirnya dari Alpazero, perwira yang ketinggalan itu tidak akan kembali. Maka dia melangkahkan yang terbaik pertama. Di saat posisi menteri ke G8 ini teman-teman, jawaban Alpazero terbaik satu adalah C4, benteng ke E8 dan gajah ke D4. Gajah kali D4 dilanjutkan dengan benteng kali D4. Benteng ke D8 dari Stockfish mengajak pertukaran karena jelas dia unggul satu perwira teman-teman. Dan di sini diterima oleh Alpazero karena ada selah tempo yang diuntungkan oleh Alpazero di lajur H ini teman-teman. Menteri kali D8 dan dilanjutkan dengan menteri ke E6. Di sini dijawab dengan Stockfish kuda ke D7, benteng ke D1 dan kuda ke C5. Dengan diancamnya menteri ini, dari Alpazero dia memilih memukul benteng, langsung memukul menteri yang di D8. Dan jelas pertukaran ini menguntungkan untuk Alpazero bukan? Dipukul menteri dan benteng kali benteng di sini. Jika kita mungkin menjalankan ini akan berakhir remis atau hitam bahkan yang menang teman-teman. Tapi kita kupas hingga tuntas dari langkah kedua mesin komputer ini. Dijawab dengan raja ke F6 dan di sini tidak dipukul ternyata oleh benteng pion yang di A7, melainkan dia memukul C kali B5. C kali B5 dan raja ke F3. Kuda ke D4 cek, dilanjutkan dengan raja ke E4. Kuda ke C6 dan di sini benteng ke C8 teman-teman. Kuda ke E7 dan benteng ke B8. Kuda ke F5 dan G4. Tidak ada selah untuk leluasa daripada kuda ini. Dan tujuan diusir ketika pion yang di B5 ini dipukul oleh benteng, tidak ada ancaman untuk raja dicek dan digarpu oleh kuda benteng. Kuda ke H6 teman-teman dijawab F3. Kuda ke F7 dan benteng ke A8. Lagi-lagi pion ini memang betul-betul hati-hati untuk dipukul oleh Alpazero teman-teman. Benteng ini bertujuan sebenarnya hanya mengancam saja pion yang di A7. Dijawab oleh hitam, kuda ke D6 cek dan raja ke D5. Kuda C4 dan benteng sekarang baru memukul pion yang di A7. Kuda ke E3 cek, dilanjutkan dengan raja ke E4. Tidak ada analisa di sini langkah blunder, semuanya betul-betul akurasi yang terbaik di antara kedua mesin komputer ini teman-teman. Kuda ke C4 dan benteng ke A6 cek, raja ke G7, dilanjutkan dengan benteng ke C6. Hingga di permainan akhir yang menyisakan 3 pion dan 1 perwira, cuman kalah kualitas di sini dari Stockfish teman-teman. Raja ke F7 dilanjutkan dengan benteng ke C5. Jelas bahwa di sini ada 2 ancaman pion. Tapi jika dari
Alfa Zero memukul pion yang di B5, tentu akan digarpu cek oleh kuda. Setelah benteng di sini mengancam pion, adalah raja ke-6 jawaban dari Alfa Zero. Gajah kuda ini tidak mungkin lagi ngecek di sini teman-teman, karena benteng belum bergerak. Benteng kali G5 dan raja ke F6. Setelah diancam oleh raja, benteng kembali lagi ke C5 teman-teman. G5 dijawab oleh Stockfish, dan di sini langsung raja ke D4. Di partai teman-teman, di posisi ini dari Stockfish resign, karena sekarang tidak ada kemungkinan lagi dia untuk menang. Sekalipun kuda ini dipukul teman-teman, akan unggul 1 pion dan akan berakhir menang dari Alfa Zero, karena 2 pion melawan 1 teman-teman. Baik, sebagai wawasan bahwa permainan antara komputer melawan komputer dengan analisa terbaiknya tetap dimenangkan Alfa Zero teman-teman. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.